Jadi Mulyadi itu bagaikan preman kampung yang ngancam-ngancam warganya, di mana masyarakat yang membantu memperlancar arus lalu lintas dari Ciamis ke Tasik. Ada permintaan, Pak Gub, jangan sepotong-sepotong. Tolong pasang CCTV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Deddy Mulyadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Deddy Mulyadi dikritik oleh DPRD Jabar, teman-teman. Waduh, masyarakat mendukung Kang Deddy, tapi DPR ini malah kritik Kang Deddy. Coba kita lihat dulu videonya ya. Viral lah yang jabatan Cirahong ketua DPRD turun tangan. Bahkan ada permintaan ya ketua DPRD anu lucu, menurut kuing lucu sih. Pak Gub, jangan sepotong-sepotong. Tolong pasang CCTV-nya, baik di wilayah Ciamis maupun wilayah Tasik, agar kekhawatiran katanya rawan, jadi paling tidak bisa terdeteksi. Hapunten Pak Ketua ya, rada congah. Menurut abdi apa sekedar CCTV-nya, data sabaraha meureun pengawas CCTV mah. Ya atuh ti Bapak nyalirawe lah, etang-etang nuhunkeun ka warga didinya anu tos milih Bapak. Mencayakan ke Bapak jadi wakil masyarakat di dinya oge. CCTV data awis panginten Pak. Tekedah kegorowokan ka gubernur meureun paingan cek warganet. Naon-naon ka KDM, naon-naon ka KDM heuda. Beuring masyarakat geuning ketua DPRD wae hayang CCTV. Menta ka KDM. Iya Pak, hitung-hitung anuhunkeun ka masyarakat di dinya partisipasi di berbagai kalangan. Yuk atuh geroh babarengan lah. Gak mampu meureun CCTV mah. Piraku Lain ieu teh urang meunang teu ngomentaran jembatan Cirahong anu keur viral ayeuna masalah pungli. Lain palaur di komennya, maneh mah lain warga di dinya. Maneh mah can pernah ngalewatan jembatan eta atau maneh mah kakarek ngalewatan jembatan eta terus miralkeun masalah pungli. Yeuh. Nu ngalewat jembatan eta teh kudu warga asli di dinya. Da eta teh jembatan lain milik pribadi, lain milik perorangan. Bebas meureunan batur ngalewat jembatan eta. Nah, ayeuna lamun misalkan aya nu miralkeun masalah pungli, videona viral sehingga mendapatkan respon dari Gubernur Jawa Barat. Ulah nyalahkeun nu miralkeunna. Da eta mah nu miralkeun oge lain warga di dinya lain kitu konsepna. Tapi kan 2000 tidak akan membuatmu miskin, tapi ngebeungharkeun batur. Ngeunah amat eta dijieunkeun ku negara terus dipake ladang usaha batur kan ngeunah. 2000 lamun misalkan sapoena anu lewat teh 200, 500, 1000 motor tinggal dikalikeun. Tapi kan dina 2000 eta aya jang biaya perawatan. Iya, lamun misalkan aya jang biaya perawatan kunaon kamari rusak, gogorowokan ka pemerintah, gogorowokan ka Pak Deddy. Nepikeun ka Pak Deddy, pemerintah Provinsi Jawa Barat ngaluarkeun anggaran 1 miliar jang perbaikan jembatan eta. Ayeuna ngeunah jembatan geus alus. Pungli 2000 per motor. Kira-kira asup teh eta teh kan negara. Asup ke kantong pribadi kan. Iya mah wajar lamun misalkan jembatan eta teh milik perorangan, milik pribadi. Di Karawang oge loba aya jembatan Haji Endang, Haji Udin, Haji Rusmana, Haji pokok namanya. Perahu dijejerkeun terus dijieunkeun jembatan penghubung. Eta mah wajar. Eueuh nu protes masalah pungli di dinya. Tapi kan dengan ayana penjaga di dinya membantu mengatur arus lalu lintas, soalna jembatan eta teh cukup 1 motor doang, teu bisa 2 motor dari arah yang berlawanan. Iya, lamun misalkan yang dibutuhkan teh petugas untuk mengatur arus lalu lintas, kunaon teu ngusulkeun? Ya, ka petugas dishub mungkin, ka aparat dirinya mungkin. Lamun misalkan lain kewenanganna nya gampang ngusulkeun ka PT KAI. Untuk KDM, ketika beliau mengatakan akan melakukan pidana terhadap orang yang melakukan pungli di sini, itu terlalu kejam. Karena warga yang mengeluarkan uang di sini itu, pertama itu sukarela. Yang kedua, kalau di tengah malam yang melakukan penjagaan dan pengamanan bagi warga yang kecelakaan di jembatan itu adalah para penjaga di sini. Sehingga saya kira perlu dilakukan
pembacaan penelaahan ulang bagaimana solusi kalau kemudian tidak ada penjaga, apakah harus diadakan lampu merah di sini yang mengatur waktu masuk kendaraan, atau membuat garis, membuat tanda-tanda bagi warga supaya keluar masuk kendaraan bisa tertib. Karena kalau tidak bisa ditertibkan, kemungkinan nanti akan terjadi crash gitu ya. Dan nanti itu siapa yang akan bertanggung jawab ketika itu terjadi. Maka saya kira jangan hanya berhenti di dalam penghilangan pungli, tapi harus ada fungsi lain yang harus dihadirkan untuk menjaga ketertiban keluar masuk kendaraan yang ada di jembatan Cirahong ini. Mohon Pak KDM untuk melakukan penelaahan ulang ataupun pemerintah daerah untuk mencari solusi. Karena tadi juga kami menyaksikan ketika kami berhenti di sini ada warga yang secara tiba-tiba memberikan uang kepada kita, padahal kita bukan penjaga di sini. Mereka artinya sukarela. Kalau pungli itu, pungutan itu mereka meminta, ya. Meminta, kalau tidak dikasih, mereka tidak diberikan kesempatan untuk masuk. Sedangkan mau beri yang tidak memberi juga mereka dikasih. Saya kira orang yang selalu menjaga di sini itu adalah orang-orang baik, orang yang berniat untuk membantu, dan jangan sampai oleh pemimpinnya sendiri dianggap sebagai sebuah tindakan yang dianggap dalam tanda kutip kriminal karena dimungkinkan dipidanakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jembatan Cirahong itu merupakan jembatan legendaris milik PT KAI. Dan pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah melakukan perbaikan lantai jembatan senilai 1 miliar lebih, dan sekarang sudah bisa dilewati dengan baik. Kami berencana untuk melakukan pengecatan dan pemasangan lampu agar lebih estetik. Untuk itu tidak ada alasan bagi siapapun untuk memungut uang saat warga menggunakan jembatan tersebut. Gak ada kaitannya dengan saudara yang memungut di situ, karena itu anggarannya berasal dari anggaran provinsi. Dan apabila masih terus dilakukan pungutan, maka kami akan melakukan tindakan bahwa saudara sudah melakukan pungutan liar terhadap masyarakat. Saya ucapkan terima kasih dan pasti ujungnya adalah pidana. Deddy Mulyadi itu bagaikan preman kampung yang ngancam-ngancam warganya, di mana warga masyarakat yang membantu memperlancar arus lalu lintas dari Ciamis ke Tasik maupun dari Tasik ke Ciamis melalui Cirahong itu diancam akan dipidana. Yang jadi pertanyaan, pasal apa yang bisa menjerat mereka? Pemerasan, tidak ada unsur pemerasan karena tidak ada paksaan. Mereka hanya menerima pemberian terima kasih dari pengguna jalan yang telah diatur lalu lintasnya. Atau korupsi, tidak ada keuangan negara yang dirugikan oleh para pengatur lalu lintas tersebut. Jadi pasal apa yang ada dalam pikiran Deddy Mulyadi yang bisa menjerat mereka? Tidak ada. Tidak ada pasal satu pun dalam undang-undang. Ari tampilan nama ciga jelema pinter berpendidikan, tapi hampura gening sabalikna. Ari bapak apal teu apa arti pungli? Lamun misalkan bapak teu apal, teu ngarti definisi pungli itu apa, searching di Google, samemeh ngomong teh riset heula. Bisi bapak hoream neanganan di Google, ku saya dibacakeun. Pungli atau pungutan liar adalah permintaan uang atau imbalan lain secara melawan hukum oleh oknum aparat maupun pejabat publik di luar ketentuan resmi untuk mempercepat layanan atau keuntungan pribadi. Pungli adalah tindakan pidana, pemerasan atau korupsi yang diatur dalam KUHP dan Perpres nomor 87/2016 tentang sabar pungli. Tapi kan eta mah jang pejabat publik jeung oknum aparat ceuk saha. Warga sipil juga bisa dipidana terkait pungutan liar. Tidak terbatas hanya pada pejabat atau aparatur negara. Meski pungli sering dikaitkan dengan penyalahgunaan jabatan, warga sipil yang terlibat dalam memfasilitasi, memerintahkan atau bertindak sebagai perantara pungli tetap dapat dijerat hukum. Nah tadi kan Bapak nanya pasal naon anu bisa menjerat warga sipil yang melakukan pungli. Tah pasalna pasal 368 ayat 1 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman pidana paling lama 9 tahun. Tapi kan tidak ada pemerasan, itu bentuknya sukarela sarua wae, Bapak. Pungli itu terbagi dua macam. Aya pungli secara memaksa, ada juga pungli secara sukarela. Pungutan sukarela dapat dikategorikan sebagai pungutan liar jika dalam pelaksanaannya terdapat unsur pemaksaan, mengikat, atau tidak memiliki dasar hukum yang jelas.
meskipun berkedok sumbangan. Pungli adalah tindakan meminta uang secara tidak sah yang berpotensi termasuk korupsi. Jadi sekarang kita tahu kenapa di negara ini tidak bisa terbebas dari pungutan liar. Karena orang-orangnya berpikiran seperti Bapak yang tadi. Seolah-olah menormalisasi pungutan liar yang dibungkus dengan kata sukarela atau sumbangan atau apalah. Pungli is pungli, tidak bisa dinormalisasi. Bagaimana negara kita terbebas dari pungli kalau masih ada warganya yang menormalisasi pungli itu sendiri? Nih, sidak kilat KDM di jembatan Cirahong cuma 30 menit. Tapi hasilnya bikin kaget. Teman-teman pasti lihat lah, banyak terus yang lewat ya di media sosial teman-teman, gimana indahnya jembatan Cirahong hari ini meskipun itu belum beres. Ya, hasil sidak dari Mulyadi cuma 30 menit tersebut menghasilkan apa? Pertama, punglinya dibabat, ditiadakan. Artinya hari ini masyarakat kalau lewat jembatan Cirahong, nyebrang pakai jembatan Cirahong bebas bos, gratis, seperti biasa aja, nggak ada punglinya sekarang ya. Yang kedua jelas, Deddy Mulyadi memperbaiki jembatan Cirahong. Ketiga, yang katanya jembatan Cirahong itu angker, enggak. Deddy Mulyadi akan menyulap jembatan Cirahong menjadi salah satu jembatan paling cantik di Tasik. Dan yang keempat, hasil dari sidak 30 menit tersebut menghasilkan komplain dan protes oknum tokoh masyarakat. Katanya kenapa mereka nggak dilibatkan, kenapa mereka nggak ditemui, kenapa mereka nggak diajak ngobrol, kenapa nggak tabayun dulu, kenapa dan kenapa dan kenapa. Pak, buat bapak-bapak yang protes, yang komplain dengan aktivitas Deddy Mulyadi, Pak dengar Pak, sudah jelas Pak di jembatan Cirahong itu terjadi pungli. Sudah jelas jembatan Cirahong itu menjadi jembatan di mana banyak orang-orang, oknum-oknum yang memanfaatkan jembatan Cirahong untuk kepentingan dan keuntungan pribadi. Apalagi Pak yang harus dijelaskan, apalagi yang harus ditabayunkan Pak. Udah untung mau diperbaiki oleh Deddy Mulyadi yang hari ini lihat enak, yang tadinya cuma 1 jalur sekarang bisa 2 jalur, ternyata untung, bukannya komplain, justru harus terima kasih. Astagfirullahaladzim, sudah diperbaiki. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Teman-teman, tadi kita sudah melihat yang mana tanggapan dari masyarakat terkait ya ada anggota DPRD Jawa Barat yang mana mengkritik kebijakan cara Kang Deddy bekerja, kebijakan apa yang dikeluarkan oleh Kang Deddy Mulyadi, ya, yang mana menyebutkan bahwa Kang Deddy ibarat premanisme, ya, nyuruh-nyuruh warga, ya, tanpa ya pengetahuan DPRD, ya teman-teman, gila, disebut premanisme Kang Deddy ya. Dan ini ya masyarakat langsung ya berbicara, warga Jawa Barat langsung berbicara, kenapa Pak kritik kebijakan-kebijakan yang baik seperti ini? Apakah membangun jembatan khusus jembatan Cirahong lebih baik lagi? Apakah itu disebut premanisme? Apakah membantu rakyat kecil itu disebut premanisme? Apa itu premanisme seperti itu Pak? Terus kita salah dong pemahaman premanisme itu kalau emang seperti itu, ya harusnya ya tolonglah, orang mau berbuat baik, kenapa Anda yang sewot? Itu poin pentingnya. Yang katanya harus ACC dulu lah ke anggota DPRD, harus rapat dulu apalah. Bukan gak mau, Kang Deddy gak mau, bukan gak mau seperti itu, cuman kelamaan Pak, ya kelamaan. Yang harusnya Bapak dukung kebijakan Kang Deddy, bersatu dengan Kang Deddy, bantu masyarakat, ya itu Pak poin pentingnya Pak, ya itu ya tanggapan dari kami. Terima kasih, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.